Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Balia Muhammad Izzat, dan saya akan menjelaskan tentang peranata sosial dan kesenian. Baik, keberadaan peranata sosial merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat yang terstruktur dan sistematis untuk menyelaraskan dan mengatur hubungan serta membutuhkan pokok antar individu maupun kelompok dalam masyarakat itu. Pranata adalah sistem norma di masyarakat itu, sedangkan lembaganya adalah badan atau organisasi yang melaksanakan pranata tersebut. Menurut Kunchoroningrat, pranata merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Adapun unsur pranata sosial, yang pertama kaidah atau norma, yang kedua lembaga sosial, yang ketiga aparat penegak ketertiban. Yang pertama, kaidah atau norma. Berfungsi melindungi dan menjamin hak serta mengatur pelaksanaan kewajiban individu-individu dalam masyarakat. Lembaga sosial. Lembaga sosial terbentuk dan lahir dari kebutuhan masyarakat untuk hidup teratur. Lembaga sosial ini bertujuan untuk mengatur panduan bertingkah laku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, Komnas HAM, KPK, dan lainnya. Dan yang terakhir, aparat penegak ketertiban. Aparat penegak ketertiban bertugas mengatur, mengawasi, menegur, atau menghukum jika ada anggota masyarakat yang melanggar aturan dan pranata tersebut. Seperti contoh, dari pihak polisi atau sekolah. Kita lanjut ke macam-macam pranata sosial. Yang pertama, pranata domestik. Pranata domestik bertujuan untuk memenuhi keperluan keluarga, kekerabatan, dan hubungan antar pasangan. Sebagai contoh, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya, pranata ekonomi. Bertujuan memenuhi keperluan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Contohnya, pertanian dan perdagangan. Pranata pendidikan. Bertujuan memenuhi keperluan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang beradab dan berguna. Contohnya adalah sekolah, kampus, dan lainnya. Pranata ilmiah bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia serta mengatur cara penelaahan yang valid, kredibel, dan reliable. Selanjutnya, pranata rekreasi bertujuan memenuhi keperluan manusia untuk menghayati rasa keindahannya, hiburan, dan kesenangannya. Seperti contoh, seni tari, seni musik, olahraga, dan lainnya. Lanjut ke pranata agama. Pranata agama bertujuan memenuhi keperluan spiritual manusia, baik itu dalam berhubungan dengan Tuhan atau dengan hal gaib. Selanjutnya, pranata politik bertujuan memenuhi keperluan manusia dalam mengatur dan mengelola sistem kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, pemerintahan serta politik, dan juga demokrasi. Dan yang terakhir, pranata fisik bertujuan untuk memenuhi keperluan fisik, kesehatan, dan kenyamanan hidup. Kita ambil contoh rumah sakit, tempat kebugaran, dan juga tempat kebugaran tubuh. Lanjut ke kesenian. Kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikan dan keindahannya. Kesenian merupakan hasil karya seni manusia yang mengungkapkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan budaya penciptanya. Wayang. Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan
seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai yang sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Kita lanjut ke arsitektur. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah arsitektur Islam. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, seperti yang terakhir sebelumnya. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi, proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Contoh dari akulturasi tersebut adalah bentuk makam, bentuk nisan, dan arsitektur bangunan masjid. Contoh bentuk makam. Pada masa Hindu, masyarakat tidak memiliki tradisi memakamkan mayat, maka dari itu bentuk makam adalah akulturasi dan budaya Hindu dengan Islam. Selanjutnya, bentuk nisan yang berkembang pada awalnya hanya berbentuk kapal terbalik lurus dari Persia. Kemudian berkembang bentuk lain seperti teratai, keris, dan gunungan wayang yang dipengaruhi kebudayaan Jawa. Dan yang terakhir, arsitektur bangunan masjid. Beberapa arsitektur masjid yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, Buddha, dan Barat antara lain bentuk atap masjid, beduk, lokasi masjid itu dibangun, yang biasanya itu dekat dengan pasar atau pusat pemerintahan, dan juga mimbar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.